Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PM Prakas. Nomor induk mahasiswa 2020211089, kelas 2C Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu yang menjelaskan tentang pengetahuan alam dan yang terjadi di sekeliling kita. Lahirnya ilmu alamiah. Panca indera akan memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, di mana tanggapan itu menjadi suatu pengalaman. Pengalaman yang diperoleh terakumulasi oleh karena adanya kuriositas manusia. Pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pengalaman bertambah terus seiring berkembangnya manusia dan mewariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Pertumbuhan pengetahuan didorong oleh pertama untuk memuaskan diri yang bersifat non-priotis atau teoritis, guna memenuhi kuriositas dan memahami hakikat alam dan isinya. Kedua, dorongan praktis memanfaatkan pengetahuan itu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Dorongan pertama melalui ilmu pengetahuan murni, pure science. Sedangkan dorongan kedua menuju ilmu pengetahuan terapan, applied science. Saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu alamiah. Yang menjadi objek ilmu alamiah adalah semua materi dalam semesta ini. Ilmu alamiah meneliti sumber alam yang mengaturnya. Pertanyaan tentang siapa yang mengatur alam ini merupakan pertanyaan filsafat. Untuk itu ada 3 pandangan tentang filsafat ilmu alamiah. Yang pertama adalah vitalisme, merupakan suatu doktrin yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam. Kekuatan ini memiliki peranan yang esensial mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Misalnya Tuhan. Pendapat ini ditantang oleh beberapa orang lain karena dalam ilmu alamiah dikatakan bahwa segala sesuatunya yang terjadi di alam semesta ini harus dapat dianalisis secara eksperimen atau harus cocok dengan metode alamiah. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme. Penyebab segala gerakan di alam semesta ini dikarenakan kekuatan alam, misalnya fisika atau kimia. Paham ini menganggap bahwa gejala pada makhluk hidup secara otomatis terjadi hanya berdasarkan peristiwa fisika kimia belaka. Pandangan ini menyamakan gejala pada makhluk hidup dengan gejala benda tidak hidup, sehingga perbedaan hakiki tidak ada. Dengan begitu dapat menghanyutkan manusia kepada pandangan materialisme, yang selanjutnya kepada analisme. Kemudian yang ketiga, agnotisme. Untuk menghindari pertentangan vitalisme dan mekanisme, maka aliran ini timbul, di mana aliran ini melepaskan atau tidak memperlihatkan sisi dari sang pencipta. Mereka yang mengikuti aliran ini hanya mempelajari gejala-gejala alam saja. Aliran ini banyak dianut oleh ilmuwan barat.
Filsafat Pancasila, paham yang menyembatani dua aliran yang menyatakan bahwa alam dan hukumnya terjadi karena ciptaan Tuhan, dan proses selanjutnya menurut filsafat mekanisme hukum alam. Hukum alam adalah sama dengan hukum Tuhan, dapat dilihat dari kehidupan makhluk hidup dari awal sampai dengan akhir. Jadi itulah penjelasan tentang filsafat ilmu alamiah. Ilmu alamiah dasar dapat juga dikaji sebagai dasar pembentukan ilmu pengetahuan alam. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu alamiah dasar? Jadi, tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar dalam instruksi nasional umum adalah agar dapat memahami perkembangan pemahaman manusia terhadap gejala alam hingga terwujudnya metode ilmiah yang merupakan ciri khusus di ilmu pengetahuan alam. Jadi itulah penjelasan singkat tentang ilmu alamiah dasar dari saya. Kurang dan lebih saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada saya mengampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.